الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الوفيرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada kita, karunia yang tak terhingga yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, di mana Allah berikan kemudahan di dalam beramal, kesungguhan di dalam melakukan kebaikan, cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita pada pagi ini di mana kita membekali diri dengan ilmu syar'i yang mana akan menuntun kita di dalam kehidupan, di dalam mengabdikan diri kita kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang di dalam ketaatan kepadanya, serta semangat dan azam yang kuat di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tersambung untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa setia di jalan sunnahnya, di jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Kita memperbanyak selawat bukan berarti kita sudah tidak memperbanyak, sudah banyak, namun mari kita tingkatkan. Mari kita membasahi lisan-lisan kita dengan memperbanyak salawat kepada baginda alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melihat prinsip-prinsip dasar hubungan yang harus terbangun antara ayah dengan anak. Karena kalau kita melihat bagian dari setiap orang tua, ayah memiliki tanggung jawab kepada anak-anak mereka, dan begitu pun seorang bunda memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada orang tua, namun tanggung jawab itu juga ada pada anak-anak mereka itu sendiri, sehingga yang disebut dengan al-wajibat al-mutabadilah, kewajiban yang saling berganti. Artinya ada kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang ayah kepada anak, dan juga ada kewajiban anak yang harus ditunaikan kepada orang tuanya. Maka insya Allah dalam pembahasan kita pada pagi ini dan beberapa pembahasan ke depannya, kita akan melihat kedua sisi daripada tanggung jawab tersebut. Bagaimana seharusnya kita membangun hubungan itu. Bagaimana kita harus membangun komunikasi dan
interaksi kita dengan anak kita berdasarkan ya dalil-dalil yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para salaf ridwanullah taala alaihim ajmain yang menunjukkan besarnya hubungan prinsip-prinsip dasar tersebut yang terbangun antara kedua orang tua. Tujuannya adalah kaum muslimin kaum muslimat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Untuk kita praktekkan dalam keseharian kita bersama anak-anak kita, ya. Dalam lingkungan keluarga kita, dalam kehidupan kita bersama orang-orang terdekat dengan kita, sehingga dengan demikian ya hubungan terjalan dengan baik dan kita juga akan ya melihat beberapa hal yang menjadi halangan dan hambatan-hambatan ketika hubungan itu akan terbangun dan jika tidak terbangun, ya. Oleh itu insyaallah taala kita akan memulai pembahasan pertama adalah yang patut kita pahami dari dasar atau prinsip-prinsip dasar hubungan anak dengan ayah atau ayah dengan anak itu. Yang pertama adalah alaqatan qa'imah ala ibadatillah, ya. Hubungan yang dibangun ya adalah hubungan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hubungan yang terbangun antara ayah dengan anak adalah ya hubungan yang dibangun di atas dasar dan prinsip ibadah kepada Allah. Nah, kalau masing-masing dari kita orang tua menyadari ini, maka ya insya Allah kita akan bisa merasakan betapa setiap hal dan setiap nasihat, setiap hubungan yang dibangun itu dasarnya adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, taqumul alaqatu bainal aba'i wal abna fil usratil muslimati ala ibadatillahi wahdah. Ya, bahwa berjalannya hubungan itu ya antara ayah dengan anak di dalam sebuah keluarga muslim ya di atas dasar dan pondasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat berbeda kaum muslimin kaum muslimat kalau hubungan itu dibangun atas ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Jika hanya hubungan dibangun ya antara ayah dan anak itu hanya hubungan nasab biasa. Hubungan anak dengan ayah tanpa dijadikan ya yang terbesar adalah ya pondasi yang terbesar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya akan berbeda. Dan sikap juga akan berbeda. Dan semangat juga akan berbeda. Ketika kita sadari bahwa hubungan kita dengan anak tidak hanya hubungan darah, ya hubungan nasab, tetapi di atas itu semua ada hubungan yang paling mulia, yaitu hubungan kita ya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah yang didasari dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ibadah yang dimaksud adalah ibadah bima'nal am, ibadah secara umum, arti secara umum, bukan ibadah secara khusus. Artinya hubungan ibadah ini maksudnya seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, seperti mana yang kita ketahui makna ibadah yang beliau sampaikan adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinati wal zahirati. Ya, sebuah nama yang universal, sebuah nama yang sangat luas, yang mencakup segala apa yang dicintai Allah dan diridhai olehnya. Nah, inilah ibadah itu. Di sebuah nama yang universal, yang tercangkup di dalamnya seluruh apa yang diridhai oleh Allah dan dicintai olehnya. Baik itu amal secara batin ya ataupun secara zahir, ya. Oleh itu semua dalam lingkaran ibadah seperti salat ya, seperti zakat, seperti puasa, haji, ya, jujur di dalam berkata, kemudian melaksanakan amanah, ya, berbakti kepada orang tua, silatul rahim. Itu semua adalah masuk kepada kategori ibadah. Dan masuk pula di dalam hubungan ibadah kepada Allah itu ma yuhibbullahu wa yarda adalah
alaqatul abai ma'al abna'i fi mafhumil ibadah hina takunul aqwal wal a'mal was suluk fiha ya mimma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ketika hubungan orang tua dengan anak itu dibangun, ya ucapannya adalah ucapan yang baik, sikapnya sikap yang terpuji, ya, maka itu semua adalah masuk kepada kategori ibadah secara makna secara umum. Jadi sesungguhnya kaum muslimin kaum muslimat, kehidupan kita dalam rumah tangga kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ketika ya seseorang telah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Hadirnya dia dengan hadirnya istri sebagai pendamping hidup, maka itu akan menyempurnakan agamanya. Apalagi ditambah dengan anak-anak yang masya Allah ya, anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi penyejuk dari kedua mata orang tua. Itu semua ya nasihat yang disampaikan, perilaku, kemudian perkataan yang terucap, itu semua dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dibangun. Semangat bahwa hubungan ayah dengan anak itu harus dibangun di atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, bagaimana caranya agar hubungan kita dengan anak itu menjadi hubungan yang dibangun di atas ibadah kepada Allah? Maka kita harus ya mewujudkan dua syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah syarat yang mutlak al-ikhlas, alladzi la yaqbalu Allahu 'amalan illa bihi. Harus memiliki keikhlasan ya. Yang mana keikhlasan ini menjadi kunci. Ya, Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali amal itu harus diserahkan seutuhnya untuk Allah tabaraka wa taala. Allah telah mengatakan dalam banyak ayat ya, tentang keikhlasan yang harus dibangun ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Ya. Dan mari kita berusaha kaum muslimin, kaum muslimat, para ayah, ya, untuk membangun hubungan kita dengan anak kita, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan, apa yang kita bimbing dari akhlak dan perilaku mereka, semua harus kita ikhlaskan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang menjadi bagian akan penentu terhadap ibadah kita adalah alla ya'budullah illa bima syarra'a bihi atau amara bihi. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah Allah perintahkan. Wa hadza yakunu bil mutaba'ah. Ini bisa terwujud dengan cara al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah itu maknanya apa? Ya, yaitu ketika harus melakukan hubungan dengan anak kita dalam artian interaksi komunikasi, maka kita harus berusaha untuk mencontoh, ya, mencontoh bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in dan tabi'in membangun hubungan tersebut. Oleh itu ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan tafasil, ya, kita dapatkan rincian secara detail hubungan yang dibangun tersebut dan hukum-hukum ya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, baik itu yang terkait dengan hukum-hukum yang Allah berikan kepada para ayah maupun hukum-hukum yang telah dijelaskan, yang telah diberikan kepada anak-anak mereka, ya, litaqumal usra al muslimah, ya, bimuhimmati tarbiyah, bahwa keluarga muslim itu ya harus dibangun di atas ya semangat dan tujuan pendidikan yang benar, wa tahqiq ahdafiyah, dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada akhirnya ya wa tanal ridallah tabaraka wa taala alladhi huwa a'zam wa alladhi huwa min a'zam athari qiyam al-alaqa hadhihi al-alaqat ala ibadatillahi wahda.
Oleh itu ikhwani, saudara-saudariku, para pendengar Radio Rabbani, mari kita fahami hubungan ini sekali lagi, bahwa interaksi kita, ucapan kita, ya usaha kita mencari rezeki lalu kemudian kita berikan kepada anak kita itu harus dibangun atas hubungan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau ini sudah dipahami dengan baik, maka insya Allah semangat akan berbeda, ya, kemudian motivasi akan berbeda, ya, kemudian bentuk aplikasi juga akan berbeda. Ya, jangan kita lupa, sekali lagi jangan kita lupa bahwa anak adalah amanah, dan anak adalah karunia yang amat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika karunia dan nikmat itu hadir di tengah-tengah kita, jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kita dari mendidik anak-anak kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Ini yang pertama yang harus dibangun, bahwa hubungan kita dengan anak kita harus dibangun di atas hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, ya, yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar ketika kita berinteraksi dengan anak kita, maka kita harus sadar di situ ada alaqah fitriyah, ada hubungan secara fitrah, ya, secara fitrah. Yatamayyazul Islam bitawazun baina matlabil insanil jasadiyah wal ruhiyah. Syariat Islam ini, ya, dibangun di atas keseimbangan, ya, berjalan di atas keseimbangan antara, ya, tuntutan seseorang di dalam urusan jasad dan urusan ruhiyah. Fala yabgha ahadun al-janibain 'ala al-akhar. Jangan sampai salah satunya terperhatikan, yang satu terabaikan, tidak boleh. Bahwa syariat ini dibangun di atas at-tawazun, ya, keselarasan, dibangun di atas keseimbangan antara perhatian terhadap ruhi dan perhatian terhadap jasadi. Orang tuh harus jeli dalam hal ini. Perhatian terhadap ruhi itu penting, bahkan lebih penting daripada perhatian sekadar jasadi. Kadang-kadang orang tua hanya memperhatikan makan, minum, bergizi, kan, tempat tinggal yang nyaman, kemudian pakaian yang bagus, bahkan mungkin mahal, tapi terkadang mereka lalai akan kebutuhan ruhi. Bahkan itulah yang menjadi kunci utama dalam pendidikan itu. Ya, keimanan tidak ditanamkan, ya, perhatian secara syumul tidak menjadi terhadap agama, tidak menjadi hal yang penting, ya. Ketika anak kurang pandai mengaji, terkadang dia biasa saja, tidak pernah risau. Tapi ketika anak ini tidak pandai menulis angka 1 dan 2, belum bisa, maksudnya belum bisa, dia pusing luar biasa, ya. Tapi harus seimbang. Anak pandai menulis, pandai membaca dan berhitung seterusnya, begitupun kita juga harus risau, dan bahkan lebih risau ketika perhatian terhadap agamanya terabaikan oleh kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Wan nikahu ahadul matalib al-jasadiyah lil insan. Contoh, pernikahan itu merupakan salah satu, ya, keinginan manusia, dan itu merupakan tuntunan secara jasadi. Wa talabul waladi salih maqsad syar'i, dan menginginkan anak keturunan yang saleh itu adalah tujuan secara syar'i. Tak ada orang yang menikah, ya, tanpa ingin memiliki anak, ya kan? Pasti ada ketika orang ingin menikah, maka ada maksud syar'i di situ. Itu ada mendapatkan keturunan. Keturunan yang bagaimana? Anak-anak yang saleh dan salehah. Wa hadfun min ahdafin nikah haitsul maqsudu minhu baqa'un nasal wa alla yakhlul alam an jinsil ins. Yang tujuan yang lebih utama di samping kita menginginkan anak-anak yang saleh adalah terjaganya keturunan kita. Ya, ada orang-orang yang tidak memiliki anak, itu bisa jadi akan terputus hubungannya, terputus keberadaannya, karena tidak ada yang menyambung. Artinya tidak ada anak-anak setelahnya yang akan menyambung garis keturunannya. Nah, inilah bahwa maksud syar'i kita, di mana kita harus paham orang menikah itu adalah kebutuhan jasadi kita secara fisik, namun di balik keinginan tadi ada nilai-nilai dan maksud-maksud yang mulia, bahwa kita memiliki anak yang saleh yang akan bisa melanjutkan estafet perjuangan kita. Nah,
Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Yang mesti kita fahami ya ketika hubungan fitriyah itu terbangun adalah di mana anak merupakan hibatun minallah wa minha minallahi tabaraka wa taala. Anak itu adalah pemberian dan ini adalah kuasa Allah semata ya. Oleh itu ikhwani, kalau kita lihat kepada sejarah para rasul ya dan orang-orang saleh ya, dan bagaimana sikap mereka ketika mereka mendapatkan keturunan-keturunan ya, seperti yang kita lihat di kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam ya, bagaimana beliau gembira dengan hadirnya anak itu, kemudian bagaimana kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang luar biasa. Maka ini terekam dalam surah Al-Imran ayat 37 ya, bagaimana Ibrahim juga meminta kepada Allah, ya Rabbi habli minas salihin ya. Maka di sini bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa anak itu merupakan hibah. Dalam doanya orang-orang ibadur rahman, mereka mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka dari sini kita melihat bahwa anak itu merupakan hibah ya, pemberian Allah semata. Kita hanya bisa melakukan ikhtiar dan asbab-asbab secara manusiawi, tapi akan memberikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, menyebutkan bahwa Rabbi habli minas salihin, beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan wa wasafahu bi annahu minas salihin lianna ni'matal walad takunu akmal idza kana salihan fa inna salahal abna qurratu ainin lil abai wa min salahihim birruhum biwalidayhim. Mari kita lihat Allah menyifati bahwa di antara ya Allah mensifati keturunan itu dengan saleh. Karena apa? Karena nikmat anak itu akan terasa sempurna ketika anak itu menjadi anak yang saleh. Jadi kesempurnaan nikmat anak ketika anak itu menjadi anak yang saleh. Dan kesolehan anak ya itu menjadi penyejuk kedua mata orang tua. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi orang tua ya, kalau orang tuanya sakit tidak pernah dijenguk, orang tuanya susah tidak pernah dibantu, ini akan menjadi beban. Ini akan membuat orang tua bersedih, bahkan membuat orang tua tidak ridha dengan kita. Oleh itu ikhwani, nah bentuk kesolehan anak adalah bakti mereka kepada orang tuanya. Maka mari kita senantiasa memohon kepada Allah ya, bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang penyejuk mata kita dan anak-anak yang bisa menyambung estafet daripada keturunan kita ke depan dengan karya-karya besar dan amal-amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya berpesan kepada kita ya agar kita menikah, dan pernikahan itu tidak hanya kepada sembarangan orang, tetapi Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umam ya. Nikahilah kalian oleh kalian orang-orang al-wadud. Al-wadud ini orang yang penuh cinta kasih. Ya perlu kita menikahi wanita yang betul-betul cinta dengan kita, yang dibangun di atas cinta. Al-walud sifatnya tidak hanya cinta, tetapi dia sehat secara fisik dan bisa melahirkan anak-anak dan dari keturunan kita. Kenapa demikian? Kenapa Nabi menyuruh kita menikah yang sehat ya, yang bisa melahirkan anak? Karena Nabi bangga kepada umatnya yang banyak nanti dari kiamat kala. Ini maksud syar'i. Jadi pernikahan itu ya tidak hanya untuk menikah punya istri namun tak punya anak. Ini tidak tercapai tujuan pernikahan. Ada orang yang menikah sekadar menikah tapi dia tidak pengen punya keturunan. Ini belum sempurna. Karena tujuan pernikahan tidak hanya menikah punya pasangan, tapi lahir dari pasangan kita anak-anak yang ya bisa menjadi penyejuk mata kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, alaqatul ubuwah bil
bil abna, alaqatul aba bil abna alaqah fitriyah tabi'iyah yu'akkiduha asy-syara' wal 'urf, bahwa hubungan antara ayah dengan anak adalah hubungan fitrah. Ya, hubungan fitrah. Secara fitrah kita ini memang menyukai hubungan anak kita, ya. Dan ini tidak dikuatkan oleh syariat kita dan uruf kita, ya. Secara uruf, ya, adat istiadat dan kebiasaan itu sudah kita lihat bahwa terbangun dengan baik, ya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka oleh karena itu, ya, karena dia dibangun hubungan fitrah, maka masing ayah ya pasti suka kepada anak, ya, bermain dengan anak, kemudian ya membantu anak, menguatkan anak, mendidik dan menjaga anak dan seterusnya. Begitupun Islam, ketika ayah kita, orang tua kita berbuat baik kepada kita, maka kita sebagai anak harus sadar dengan hal itu, dan kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Dan sekali lagi kita banyak mendapatkan di dalam Al-Quranul Karim betapa banyaknya ayat-ayat yang bersandar, yang Allah sandarkan tentang bakti kepada Allah dan bakti kepada orang tua, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan lain sebagainya. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang dimana Allah tabaraka wa taala gambarkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ya. Kemudian wa min al-maslahati at-tarbawiyyati an tadhallu al-'alaqa bain al-aba wal abna qa'ima 'ala al-khair wal mahabbah wal qiyam al-islamiyyah ar-rafi'ah. Artinya karena anak itu dengan ayah adalah hubungan fitrah, maka hendaklah agar tujuan pendidikan itu tercapai, ya, dibangun di atas hubungan, ya, cinta, di atas hubungan kasih sayang, nilai-nilai yang sangat mulia. Walaisat ta'aqudiyah qanuniyah, ya, bukanlah hubungan otoriter, ya, hubungan yang dibangun di atas aturan-aturan, enggak. Jadi ini sangat salah. Ini dalam kehidupan kita, ya, ada ayah yang kepada anaknya seperti atasan kepada bawahan. Ini bukan seperti ini, ikhwan. Hubungan yang dibangun itu hubungan kasih sayang. Fitrah kita mencintai anak. Makanya ketika ada seorang sahabat yang tidak mencium anak yang 11 orang itu ditegur oleh Nabi. Apa kata Nabi tegurannya? Man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak disayangi. Perhatian Nabi banyak di dalam kehidupan Rasulullah. Kita dapati sikap-sikap Nabi menunjukkan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ketika ada sahabat Nabi yang meminta Nabi untuk menjadi saksi atas pemberian ayah kepada anaknya. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau memberlakukan ke semua anakmu atau kepada yang satu ini saja? Apa kata laki-laki ini? Hanya kepada dia saja ya Rasulullah. Maka Nabi menolak untuk menjadi saksi atas pemberian itu. Ini menunjukkan bahwa hubungan ayah dengan anak harus dibangun di atas keadilan, kasih sayang. Dalam kisah yang lain, ketika Rasulullah melihat seorang ayah, ya, ketika anak laki-laki datang kepadanya, dia rubah duduknya, disambut dengan hangat. Tapi ketika tiba kepadanya anak perempuannya, ya, dia tidak menyambut seperti dia menyambut anak laki-lakinya. Maka di sini Nabi juga menegurnya bahwa anak kita kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, laki-laki maupun perempuan mesti kita perlakukan ya sama. Artinya dalam artian tidak ada kita beda-bedakan. Ini laki-laki harus lebih sayangi, ini perempuan tidak boleh dimanja. Atau ini perempuan harus dilebihkan dan laki-laki tidak boleh dimanja dan seterusnya, tidak boleh. Masing-masing dari anak kita memiliki hak-hak yang mesti kita tunaikan. Nah, inilah alaqah fitriyah. Ini bukan alaqah yang harus dibangun seperti atasan dengan bawahan, pejabat dengan karyawan, bukan. Tapi hubungan yang dibangun adalah alaqat fitriyah. Makanya dalam kehidupan Nabi alaihissalam kita dapatkan tidak hanya beliau kepada anak-anak kandungnya dan cucunya saja berkasih sayang, tetapi juga kepada anak-anak para sahabat Nabi yang lainnya. Ya, bagaimana Anas menceritakan, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Nabi,
Ya ketika aku mengerjakan ini maka dia tidak pernah mengapa engkau kerjakan ini bertanya kepada aku, kata Anas. Ya, ketika aku tidak mengerjakan ini maka Nabi tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak kerjakan itu. Alaqah fitriyah ya allati taqumu ala al-khair wal mahabbah wal qiyam al-islamiyyah ar-rafi'ah wa laysat qanuniyah ta'aqudiyah qanuniyah ya, tidak, tetapi dia bangun di atas kasih sayang, hubungan ayah dengan anak ya. Maka dari satu sisi di antara kesalahan di dalam pendidikan, dia dibangun hubungan yang kaku ya. Ini hubungan kaku ya. Kalau ayah balik ke rumah ini seperti ya kaku dalam memberikan perintah, kaku di dalam bermain dan seterusnya. Tidak, ini mesti kita hindarkan ya. Lianna fi hadha intidadan lil fitrah allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha min mahabbatil ibn. Ya, di mana Allah yang memberikan fitrah kepada kita ya untuk mencintai anak-anak kita. Tak ada orang tua yang tak sayang kepada anaknya. Bahkan seburuk apapun perilaku anak itu tetap disayang di hati orang tua. Ya walaupun mungkin pekerjaan dan perbuatannya sangat menyakiti hati orang tua. Tapi begitulah ya nikmat yang Allah berikan. Dan jangan sampai nikmat yang Allah cabut dari kita kaum muslimin. Ya jangan sampai nikmat cinta kepada anak ini Allah cabut. Ya, saya kok tidak ada kepada anak saya rasanya hambar. Ini bahaya ini. Dengan anak saya biasanya saya tidak ada rasa cinta dan tidak rasa sayang. Ini bahaya. Berlindunglah kepada Allah, jangan sampai nikmat ini Allah cabut ya. Falawla al-fitrah al-muta'assila fi qulubil aba, ya, kalaulah tidak karena fitrah yang tertancap kuat di hati ayah, laman tazamat ya sunnatul qaum fil muhafadzah 'ala an-naw'il insani, maka tak akan teruruslah ya di dalam kondisi kehidupan ini. Ya, kita bekerja ini ya, kita bekerja pagi dan petang, bahkan mungkin sampai malam ya, dari anak kita di dalam rahim istri kita sampai dia lahir, sampai dia besar, sampai dia mandiri, dan bahkan mungkin sampai dia menikah. Semua itu tak akan pernah kita ya tidak akan pernah hilang ya perhatian dan kelelahan kita. Tapi itu semua kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta itu di hati kita. Ibarat kata kita ini adalah orang yang siap untuk dibebani. Yeah. Kalau ada orang yang anak lah misalnya, kalau dia tidak siap untuk terbebani, ya, siap untuk berlelah-lelah, maka dia tak akan mungkin mengurus anak-anaknya. Ya, sesungguhnya anak itu sejak dari alam rahim sampai dia besar itu adalah ya banyak pengorbanan, ya tantangan, ya. Kita kira menikah anak kita selesai urusan kita, belum. Ya, jangan dikira anak kita sudah menikah, lepas urusan saya, belum tentu. Tapi kita ini alhamdulillah Allah berikan kesenangan untuk disusahkan, untuk disibukkan, ya, untuk dijadikan kita ini orang yang menikmati kelelahan itu, menikmati hambatan-hambatan itu. Ya. Walaulaha laman daf'al aba ila al-ihtimam bi abnaihim wal inayati bihim wa tarbiyatihim. Kalaulah tidak karena fitrah yang ada di hati kita, maka kita tidak akan berikan perhatian yang penuh kepada anak-anak kita dan pendidikan yang utuh kepada mereka. Walamma kanatil usra al-mujtami'at asy-syamat rasikhat al-bunyan. Ya, bahwa ketika keluarga itu adalah berkumpul menjadi sebuah tempat yang mengokohkan bangunan kita, bahwa inilah sekali lagi kita sebagai orang tua memang bersyukur kepada Allah atas nikmat cinta kepada anak kita, dan kita berharap jangan pernah ya dicabut nikmat sayang kepada anak itu, atau jangan pernah dari kita dicabut kehilangan cinta kepada anak-anak kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Inilah dasar-dasar yang kedua yang mesti kita bangun dalam hubungan kita dengan anak kita. Yang pertama adalah hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan fitrah, bahwa memang Allah telah fitrahkan itu di hati kita. Mencintai anak adalah fitrah, menyayangi mereka adalah fitrah. Maka ketika itu fitrah, harus bangun ya hubungan kita itu di atas cinta, kasih dan sayang. Karena memang unsur itu sudah ada dalam hati kita.
Unsur itu sudah ada di dalam jiwa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya. Yang ketiga, hubungan prinsip dasar yang dibangun antara ayah dengan anak adalah alaqatan mas'uliyah, hubungan tanggung jawab. Hubungan tanggung jawab. Ya, ketika kita diberikan anak oleh Allah tabaraka wa taala, maka ingat, anak ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim mas'ulun amam Allah an jami'i aqwalihi wa af'alihi ala ikhtilafi adwarihi fil hayat. Mukmin itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam setiap lini proses kehidupannya, baik itu perbuatan maupun perkataannya. Maka termasuklah yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban adalah alaqatul aba wal abna bil abna, najidu kullan minal ab wal ibn yahmilu mas'uliyatan mutarattibatan ala hadhil alaqa tijaha nafsi wa taraf al-akhar. Nah, masing-masing punya tanggung jawab, punya beban yang telah Allah berikan kepada anak maupun kepada ayah. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imamu ra'in, seorang pemimpin ra'in fi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. War rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri juga pemimpin dalam mengurusi rumah tangganya, dalam rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khadim fi mali sayyidi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Seorang pembantu adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tanggung jawab terhadap harta tuannya. Qala sami'tu haula'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa anak itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mari, karena anak merupakan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tunaikan hak dan hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mulia dalam mendidik mereka. Di dalam sebuah disebutkan di dalam sebuah kitab Tuhfatul Maudud di Ahkamul Maulud disebutkan Allah Subhanahu wa taala yas'alul walid an walidihi yaumal qiyamati qabla an yas'al walad an walidihi. Ada nanti di hari kiamat itu ketika Allah akan menanya lebih dahulu tentang orang tua terhadap anaknya daripada anak, atau sebelum anak ditanya tentang tanggung jawab dia kepada orang tuanya. Melihat ini kaum muslimin, kaum muslimat, betapa orang tua itu akan lebih dahulu ditanya Allah. Sebelum anak ditanya tentang baktinya, maka orang tua akan ditanya Allah bagaimana pendidikan yang telah diberikan kepadanya, kepada anak-anaknya. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Jadi ini secara tanggung jawab Jadi artinya bahwa tidak boleh kita abai dengan pendidikan anak. Tidak boleh kita merasa ini tanggung jawab istri dan bukan tanggung jawab saya, bukan. Semuanya tanggung jawab kita. Istri punya tanggung jawab dan suami punya tanggung jawab. Dan ingat, anak adalah amanah dan dia akan menjadi penghalang kalau kita tidak amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak akan menjadi penghalang masuk surga bagi kita kalau amanah itu tidak tertunaikan dengan baik. Wa adaul amanati yadafiul aba wal abna yatahammul hazil mas'uliyah. Ingat, karena amanah ini yang amat besar, itulah yang menjadi kita bisa terdorong untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan amanah-amanah itu. Amanah itu seluruhnya mencakup, seluruh mencakup bagi manusia. Apapun amanahnya, termasuk amanah dalam pendidikan anak kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sampai anak ini tidak terdidik dengan baik hanya gara-gara kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita. Ingat, di hari kiamat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walid ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Sekali lagi, inilah 3 dasar yang harus kita pahami
ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, ketika kita ya bergaul dengan anak-anak kita, yang harus kita ingat bahwa hubungan kita itu harus dibangun di atas ibadah kepada Allah. Yang kedua, harus kita sadari bahwa hubungan yang dibangun adalah hubungan secara fitrah. Kita ini memang telah Allah jadikan cinta dan condong kepada anak-anak kita. Dan ketiga adalah hubungan yang dibangun adalah hubungan yang didasari dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan ya pada poin-poin berikutnya agar bisa kita memahami dan bisa kita berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, baik itu anak-anak yang masih kecil maupun anak-anak yang sudah dewasa dan telah berumur. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah jadikan kita orang-orang tua yang mampu menjalankan amanah, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk antum semuanya, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali di jalan progres yang sama. Sebelum kita tutup kajian, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kita coba jawab pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau klarifikasi atau penjelasan, apakah benar jika anak yang belum balik itu jika dia berbuat baik ataupun berbuat dosa itu kembali kepada kedua orang tuanya? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya ketika dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada salah seorang anak yang menunaikan ibadah haji, gitu, ibadah haji, lalu kemudian ketika anak itu belum balik, ya, ketika anak itu belum balik, maka haji itu tetap sah, dan haji yang dilakukan itu tidak berlaku baginya atau gugur baginya haji wajib, haji dalam rukun Islam. Ya, maka kemudian pahala-pahalanya adalah kembali kepada orang tuanya tersebut. Nah, berdasarkan hadis ini, ya, bahwa ketika anak itu berhaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu baginya belum lagi menggugurkan tentang kewajiban hajinya di dalam Islam. Ya, dia hajinya sah, tetapi belum lagi bisa menjadikan dia gugur tentang tanggung jawab rukun Islam yang kelima itu. Ya, artinya itu bagi amalan sunnah baginya, dan kembali kebaikan-kebaikan itu kepada orang tuanya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak saya bahwa saya atau kami selaku orang tua itu menyayangi mereka semua. Terkadang mereka mengatakan bahwa ibu itu pilih-pilih kasih kepada satu dan lain anak. Kadang mereka mengatakan bahwa lebih sayang kepada si bungsu daripada kepada yang lainnya. Padahal semua yang kita berikan adalah bentuk kasih sayang kepada anak-anak kami semuanya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam. Terkadang anak-anak kita ini melihat bahwa sikap kita itu lebih cenderung atau condong kepada salah satu. Katakan si bungsu tadi. Bisa, wajar saja, karena memang bunda terkadang terhadap si bungsu, apalagi di usia-usia 2 tahun atau masih 0 sampai 2 tahun, tentu bunda menyuapinnya, ya kan? Bunda memberikan makan, bunda bahkan mungkin mencuci, memandikannya, bahkan mungkin banyak hal yang bisa dilakukan, memakaikan bajunya, menyisir rambutnya, begitu. Nah, tentu ini lebih perhatian, bahkan tidur mungkin bunda sendiri dengan anak si bungsu, gitu kan, atau masih kecil. Nah, hal ini mungkin wajar gitu ya dalam pandangan anak-anak kita. Namun, ya ketika ini terjadi, ya, maka kita sebagai orang tua, katakanlah si bungsu ini sudah besar, begitu kan? Katakan si bungsu ini sudah tidak lagi usia 0 sampai 2 tahun. Katakan dia sudah 4 atau 5 atau 6 tahun, begitu. Maka sikap yang
mesti kita lakukan pertama memang kita sebagai orang tua sebagai lisan kita sampaikan ini adalah anak-anak bunda seluruhnya. Ini adalah bunda sayang kepada seluruhnya, anak-anak bunda gitu kan. Bunda sayang kepada seluruhnya begitu. Nah, ini memang penting diucapkan ya bahwa bunda mengatakan sayang kepada seluruhnya, ini penting diucapkan dan penting didengar oleh anak-anak kita pengakuan itu. Nah, yang kedua tidak hanya pengakuan bunda, tapi mesti ada bentuk aplikasi dari pengakuan itu. Terkadang mungkin ini yang tidak terlihat oleh kakak-kakaknya mungkin, dan merasa kakak-kakaknya tidak disayangi seperti kita menyayangi adik-adiknya. Contoh ketika bunda ngasih anaknya kecil dibuatkan air madu, ya dikasih perhatian seperti itu. Bisa jadi kakaknya menilai dulu bunda tidak seperti itu kepada kakak, begitu kan? Nah, ini bagaimana menyikapi ini? Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ucapan itu penting sebagai bentuk pengakuan dari lisan kita kepada anak-anak, arti bahwa kita mencintai mereka semua. Yang kedua, mesti ada ya bukti daripada pengakuan itu berupa ya kalau anak kecil kita belikan makanan, misalnya si bungsu kita belikan roti, maka abang-abang atau kakak-kakaknya juga mendapatkan bagian walaupun tidak sama dengan apa yang kita belikan. Tentu keadilan bukan berarti sama. Ya, keadilan pada pemberian itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, anak yang usia SMP tidak sama kebutuhan terhadap usia SD dan seterusnya. Maka fahami itu ya, ketika anak ini diberikan atau disuapin gitu kan, maka sewaktu-waktu ya sekali waktu bunda boleh untuk menyuapin anak gitu kan, sebagai bentuk kasih sayang. Ketika bunda memeluk anak bungsu, maka sekali waktu di waktu-waktu santai maka bunda peluk anak-anak yang besar ya. Jangan sungkan bunda untuk memeluknya walau dia sudah SMP, walau dia mungkin sudah SMA, karena terkadang inilah yang menjadi pemicu terhadap hubungan anak dengan ayah, hubungan anak dengan bunda. Ketika anak sudah SMP, SMA atau bahkan kuliah, merasa tak perlu lagi anak itu untuk dielus kepalanya, tak perlu lagi untuk dikecup keningnya, tak perlu lagi diucapkan terima kasih ketika dia membantu kita, tak perlu lagi kita berikan reward kepada dia berprestasi. Terkadang ini hilang dalam ingatan kita, terabaikan ya. Maka dengan itu sekali lagi bahwa ucapan itu penting, kemudian berikanlah bentuk perhatian secara benda ya, dan berikanlah reward kalau dia memiliki sebuah prestasi dan usaha, dan ucapkanlah kata-kata indah dan terima kasih kepada anak-anak kita yang telah membantu kita. Yang kemudian yang ketiga perlu kita sekali waktu untuk membersamai mereka dalam sebuah waktu, dalam sebuah kesempatan. Ya, semuanya gitu ya. Bunda dengan kakak, dengan abang, dengan adik begitu. Nah, memang terkadang ini terucap oleh anak-anak kita sebagian gitu ya. Bunda tidak seperti bunda kepada kami tidak seperti ke adik-adik kami. Mungkin terucap. Sekira itu hanya wajar karena anak-anak, tapi sekali lagi bunda jangan terlambat untuk menyadari itu dan segera lakukan sikap dan bentuk real daripada bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Maka di dalam Islam ya proses-proses anak tangga pendidikan itu sungguh sangat jelas ya. Usia 0 sampai 2 itu adalah pelukan, ciuman, kasih sayang. Makanya rahasia kenapa Al-Qur'an menyuruh 2 tahun ya untuk menyusui di situ agar sempurna pelukan, ciuman dan ASI yang diberikan itu. Setelah usia 3, 4, 5 dan 6 itu usia-usia contoh dan tauladan yang patut kita berikan ya. Ayah bunda hadir sebagai orang tua yang memberikan keteladanan kepada mereka ya. Tanamkan di hati mereka kita adalah orang tua yang baik bagi mereka. Nah, kemudian usia persiapan tamyiz usia 7 tahun dan usia 8, 9, 10 adalah usia pengawalan menjelang usia baliknya, dan usia balik adalah usia di mana anak
akan menjadi proses rusyd ya setelah balik itu, dan ini haruslah kita lakukan langkah-langkah ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk berdialog secara ya hati ke hati ya. Ada waktu bunda dialog dengan abang, dengan kakaknya gitu ya, wah bunda betul-betul sayang, bunda betul-betul cinta kepada kakak atau kepada abang. Nah terkadang memang dengan kesibukan rumah tangga kita mengabaikan permintaan-permintaan dia. Nah, dengan dasar itu terkadang dia memberikan penilaian ya. Jangan sampai kita sering mematahkan apa yang dia minta. Ya, kalau memang kita mampu dan itu baik secara syar'i ya, dan tidak berlebih-lebihan, tidak ada masalah. Ya, itu kalau fitrah anak, fitrah anak untuk meminta pada orang tua. Namun kita sebagai orang tua harus melihat ya, sekali lagi kebutuhan-kebutuhan itu semua sesuai tidak dengan syariat, atau saatnya kah dia meminta itu kepada kita atau belum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah berikan kepada bunda dan kepada kita kaum muslimin ya taufik di dalam mendidik anak-anak. Wallahu ta'ala bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon yang masuk di 081273335531. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Silakan Ibu. Iya. Iya. Iya, baik Ibu. Iya, baik Ibu. Baik, jazakallah khairan untuk Ibu yang bertanya. Kita kurang cukup jelas mendengar pertanyaan dari Ibu ya. Dan insya Allah nanti kita akan coba jawab pertanyaan dari Ibu yang masuk di 081273335531. Pertanyaan seperti ini Ustaz, untuk menasihati ayah dan suami yang kurang hormat kepada anak-anaknya. Ini seperti apa Ustaz? Untuk menasihati ayah dan suami yang kurang harmonis dalam keluarga, menasihati ayah dan suami yang kurang harmonis dengan keluarganya Ustaz. Maksudnya nih seorang ayah suami yang kurang harmonis dengan keluarganya.
ayah dengan anak. Nah, Ustaz. Artinya Ayah sekaligus suami yang kurang harmonis dengan anak-anak. oh begitu. Jadi ayah ini posisinya seorang suami yang tidak harmonis dengan istrinya Dan juga anak-anak. dengan juga anak-anaknya gitu ya. Taib. Barakallahu fikum. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ketika kita melihat di dalam Islam betapa rumah tangga itu adalah salah satu yang menjadi tolak ukur seseorang, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli, ya, yang terbaik di antara kalian semua itu, kata Rasulullah, adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Wahai saudara-saudariku dimanapun berada, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ya, maka langkah yang pasti untuk bisa kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita dan memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena barometer baiknya seseorang itu dilihat dari bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Ya. Kalau kita tidak ingin dikatakan orang tidak baik dalam pandangan agama, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kita tidak ingin dikatakan tidak baik, maka harus kita memperbaiki diri, harus berbenah diri, harus sadar, menyayangi istri, memberikan perhatian kepada istri. Bukankah Allah telah sematkan kepada laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ketika laki-laki disebut dengan qawwam, maka pada diri laki-laki itu terkandung beberapa tugas dan tanggung jawab dari Allah. Yang pertama adalah sebagai pemimpin. Inilah tugas utama seorang suami, pemimpin. Yang memimpin dengan baik. Yang kedua, tugas yang ada pada diri setiap laki-laki adalah dia sebagai tiang yang kokoh, yang menjadi tempat sandaran keluarganya, yang menjadi tempat curhatan istrinya, yang menjadi tempat berkeluh kesah pasangannya. Ini tugas kita. Yang ketiga, dia sebagai pendidik yang mendidik istri dan anak-anaknya. Maka inilah tugas suami ketika sudah memiliki pasangan dan anak, maka pahami bahwa tugasnya pemimpin dengan segala makna kepemimpinan. Yang kedua, tugasnya menjadi tiang yang kokoh, yang menjadi sandaran yang kuat bagi istri dan anak-anaknya. Dan yang ketiga, menjadi pendidik bagi anak dan keluarganya. Di samping tugas mencari nafkah, di samping tugas seorang hakim yang bijak, ini masih banyak. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, sadarilah kekurangan kita, bahwa Nabi telah menyebutkan ukuran baiknya seseorang itu dilihat tidak hanya dilihat bagaimana hubungan dia dengan keluarga dan anak-anaknya. Nabi tidak menyebutkan orang yang hebat itu yang baik kepada sahabatnya, orang yang baik kepada mitra bisnisnya, orang yang baik kepada tetangganya dan jirannya, orang yang baik kepada atasan dan bawahannya. Bukan. Nabi memberikan sebuah penilaian, konsep penilaian bagaimana dia dengan anak dan istrinya, bagaimana dia dengan keluarganya. Teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita adalah Nabi. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang dijelaskan langsung oleh keluarganya, istrinya. Aisyah menceritakan dalam banyak ungkapan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akramun nas
wa altafun nas, wa alyanun nas. Banyak orang yang paling mulia, orang yang paling lembut, orang yang paling santun. Banyak sekali sifat Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Kalau dia di rumah, dia sebagai orang yang siap meringankan beban tugas istrinya di rumah. Padahal tugas Nabi itu sebumi, tanggung jawabnya besar. Dan dia ketika pulang ke rumah hadir sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, ayah yang penyayang bagi anaknya, dan seorang suami yang santun kepada istrinya. Yang kedua, sebagai barometer kita adalah kebaikan dalam agama adalah baiknya kita kepada keluarga kita. Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, ingatlah firman Allah ini wahai saudaraku. Allah memerintahkan kepada kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Para ulama menjelaskan di antara bentuk pergaulan yang baik kepada istri kita adalah bersabar terhadap kekurangannya. Bergaul itu tidak hanya sekadar kita bisa berucap baik, jujur, santun, menolongnya, bukan. Pada diri istri kita pasti ada kekurangan. Ya. Maka di antara bentuk kita mu'asyarah bil ma'ruf, ya, sabar terhadap kekurangan-kekurangannya. Anda ini kita sadari bersama. Anda ini ada dalam hati kita sebagai suami, maka tak ada, ya, masalah yang tak akan terselesaikan. Tak ada kehidupan yang tidak berjalan dengan baik. Kekurangan pasti ada, kesalahan pasti terjadi. Ya. Pertikaian tidak bisa dihindari dalam rumah tangga. Bahkan sampai rumah tangga Nabi pun itu terjadi. Ya, salah faham. Tapi Nabi SAW seorang Nabi yang mulia, Nabi yang bijak, dia tidak lari, bahkan memberikan solusi yang terbaik dan agar itu menjadi tauladan bagi kita. Yang namanya kita berasal dari rumah-rumah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ya, dari pola pendidikan yang tidak sama, dari orang tua yang jauh adat istiadatnya, tentu akan memiliki kekurangan-kekurangan, akan memiliki, ya, kekurangan-kekurangan yang sangat banyak mungkin. Maka disinilah Allah menggambarkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergaulilah keluarga kalian dengan cara yang baik. Ya, kalau ini kita sadari bersama, maka insya Allah tidak ada yang tidak terselesaikan. Sikap-sikap buruk, sikap-sikap keras, sikap-sikap tidak sangat penuh kasih sayang, sikap-sikap yang penuh dengan tercermin pada dirinya sikap-sikap yang tidak terpuji, itu bukanlah sikap seorang mukmin. Nabi SAW katakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Mukmin yang baik itu adalah yang terjaga orang lain dari lisan dan tangannya. Orang lain, apalagi keluarga kita, istri kita, anak kita, mesti terjaga dari lisan kita, mesti terjaga dari tangan-tangan kita. Siapa yang tidak marah ketika anaknya bersalah? Pasti kita marah. Tapi marah kita bukan marah dendam. Marah kita bukan marah yang penuh dengan kebencian. Bukankah kita sudah bahas tadi bahwa hubungan kita dengan anak adalah alaqat al-fitriyah, alaqah allati taqumu 'alal mahabbah, hubungan yang dibangun di atas cinta, kasih, sayang dan seterusnya. Fitrah. Oleh itu ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Yang ketiga adalah syukuri nikmat rumah tangga itu. Syukuri nikmat keluarga itu. Ya, nikmat berpasangan, memiliki pasangan, dan nikmat memiliki anak. Ya. Banyak orang yang ingin berkeluarga namun mungkin belum Allah takdirkan. Ya. Dan banyak orang yang sudah menikah namun belum Allah takdirkan anak. Betapa ketika Anda telah memiliki pasangan dan anak, maka disitulah nikmat yang sangat besar. Maka syukuri itu semua. Segala kekurangan kehidupan, rintangan masalah hidup, mungkin ekonomi, ya, mungkin berbagai macam bentuk permasalahan, semua orang pasti mengalami itu. Wahai saudaraku, semua orang pasti mengalami
teman bentuk dan kadarnya berbeda-beda. Jangan sampai masalah yang ada pada kita ini melahirkan sikap keras, melahirkan sikap tidak baik, melahirkan sikap otoriter dan orang-orang yang kasar kepada anak. Tidak. Nabi SAW telah katakan, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang dan dia tidak akan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar Anda disayangi oleh anak Anda, oleh keluarga-keluarga Anda, maka Anda harus pandai untuk berkasih sayang kepada mereka. Hargailah setiap apa yang ada pada anak-anak kita, dan pandailah berucap syukur, terima kasih kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita. Nabi SAW katakan, man la yashkurillah man la yashkurin nas la yashkurillah. Yang tak pandai menghargai kebaikan manusia, maka sungguh dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangan kita masing-masing, maka hargailah itu. Jangan lihat ya orang lain di sebelah sana. Lihatlah diri kita dan keadaan kita dan syukuri, karena sesungguhnya itulah yang akan melahirkan keberkahan. Ya, sesungguhnya itulah akan melahirkan keberkahan. Allah taala bisawab. Semoga Allah kokohkan bunda dan kita semua dalam menjalankan hubungan kehidupan rumah tangga, dan semoga Allah berikan taufik kepada bunda ya untuk bisa membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kepada kita seluruhnya kaum muslimin, kaum muslimat, dan semoga Allah kuatkan kita sekali lagi dalam menghadapi setiap masalah yang kita temui dalam perjalanan rumah tangga kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk jawabannya. Apa Ustaz, ini mungkin bentuk usaha seorang ibu. Ustaz, pertanyaan berikutnya, bentuk usaha seorang istri ataupun seorang ibu ini untuk mengakurkan hubungan antara ayah mertua, dalam hal ini ayah istri, dengan ayah atau bapak dari anak-anaknya. Karena dari kecil memang ayah mertua ini tidak memberikan contoh yang baik kepada istri dalam hal ini. Jadi apakah sebagai seorang anak saya berdosa karena suami tidak suka sama sikap ayah saya, karena memang ayah tidak pernah memberikan contoh yang baik kepada saya sebagai anaknya, dan itu terjadi dari kecil sampai setelah menikah. Makanya suami itu tidak mau berkunjung ke rumah saya, dalam hal ini berkunjung ke rumah mertua. Artinya di sini ayah dari seorang istri, dari seorang perempuan gitu ya. Artinya mertua laki-laki. Tidak di mana ayah ini tidak bagus hubungannya dengan menantunya, Ustaz. Dengan menantu laki-lakinya. Taib, disebabkan ya mungkin perangai atau hal yang tidak bagus. Jadi tidak mau berkunjung ke rumah mertua. Ke rumah mertuanya disebabkan seorang istri bagaimana usahanya untuk. Oh begitu. Taib. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kebaikan bagi kita. Yang pertama, jika terjadi seperti ini kondisinya, maka ya kita harus telusuri dulu ya, apa penyebab tidak akurnya hubungan ayah kita dengan menantunya atau dalam hal ini pasangan kita gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi penghalangnya? Tentu ini yang menjadi langkah pertama bunda ya, yang harus bunda ketahui. Ya, setelah mengetahui ya, barangkali ada penyebab-penyebab tertentu yang membuat contoh terlalu, katakan seperti ini, terlalu ikut campur mertua dalam urusan rumah tangga. Maka kita sebagai anak sampaikan kepada ayah kita bahwa ini urusan rumah tangga kami ya, yang kami harus punya usaha untuk mendamaikan atau berusaha untuk menyelesaikannya dulu ya. Karena sesungguhnya ayah ketika anak setelah menikah ya berpindah proses pendidikannya kepada suami, tanggung jawabnya adalah kepada suami. Ini lakukan ini dulu. Ya, setelah kita mengetahui begitu ya apa menjadi penyebab ya, maka kemudian kita harus cari solusi. Kalau ternyata tidak kita temukan gitu ya sebab-sebabnya, maka kita harus tanya kepada pasangan kita. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Itu harus dilakukan. Seorang istri harus mencari tahu dulu bagaimana, apa yang menjadi api yang tidak harmonisnya hubungan kedua ini. Itu yang menjadi langkah pertama ya. Kalau sudah tahu, maka saran yang kedua adalah bunda berusaha untuk ya
kalau kesalahannya ternyata pada orang tua kita, maka harus sampaikan nasihat secara bijak. Ya, perhatian tidak boleh kurang, ya. Sapaan silaturahim pun ya sebisa kita lakukan, ya. Yang ketiga, kalau ternyata pada suami kita yang jadi masalah, maka kita harus ya masuk dengan cara yang baik, ya, menyampaikan dengan bijak, cari waktu-waktu yang bisa dia menerima. Karena bagaimana hubungan itu akan enak kalau sudah seperti ini, ya kan? Kan tidak, hubungan pernikahan itu adalah akan menggabungkan dua keluarga besar, ya. Maka itu sekali lagi, ya, kalau ternyata kesalahan pada ayah kita, maka kita harus berikan nasihat, ya. Atau kalau kita punya harta yang tidak harta suami, boleh kita berikan hadiah, boleh kita berikan ya semacam bentuk penghargaan dan sebagai bentuk bakti kita kepada ayah kita. Jadi bunda kalau punya harta, ya, berikan dia per bulan sebagai bentuk bakti kita, berikan bantuan kepada ayah kita, ya. Dan kalau suami kita mau kita ajak, ya, maka suami ini harus kita berikan, ya, kita belikan, kemudian datang kita ke sana, ya, kita kasih hadiah dan seterusnya. Allah alam, saya tidak bisa secara detail ya apa penyebab, karena itu dulu yang menjadi langkah awal bunda. Ketahuilah apa yang menjadi hubungan tidak baiknya, gitu kan? Apa yang menjadi hubungan tidak harmonisnya. Kalau itu sudah diketahui secara sempurna informasinya, maka bunda harus ya melihat langkah-langkah tadi. Kalau kepada suami tetap dengan hormat kita menyampaikan nasihat, kalaupun kepada ayah apalagi, ya juga kita harus memberikan penghormatan dengan ucapan dan sikap, ya. Jangan ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita buat sehingga hubungan itu baik. Silaturahim itu penting, ya, jangan sampai kita memutuskan hubungan tersebut, ya, apalagi seorang anak kepada orang tua, gitu kan, ya. Kita sebagai laki-laki ya harus sadar kita mendapatkan anak itu, ya, yang telah dibesarkan oleh mertua kita, gitu, ya. Dan dia sudah dibesarkan sejak kecil, diberikan pendidikan dan nafkah, maka kita harus sadar betapa banyak pengorbanan, betapa banyak ya yang sudah dilakukan, maka kita harus bersyukur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya bisa memahami dan juga menjadi solusi hendaknya bagi ke masing-masing pihak untuk bisa memahami hal tersebut. Baik, kita besok akan lanjutkan kembali dengan kajian bersama Ustaz di jam dan waktu yang sama. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Untuk kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.